Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 kelas Bahasa Indonesia 20 akan mempresentasikan sebuah materi yaitu karya ilmiah. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama Fatma Yusri, kedua Rani Afrita, dan yang terakhir saya sendiri Ahmad Zikri. Dalam presentasi karya ilmiah ini kami akan membahas yang pertama definisi karya ilmiah, yang kedua jenis karya ilmiah, ketiga contoh karya ilmiah, dan yang keempat perbedaan dan persamaan dari karya ilmiah. Yang pertama, definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian. Sedangkan pengertian karya ilmiah menurut KBBI adalah karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Sedangkan definisi karya ilmiah menurut para ahli adalah yang pertama, Eko Susilo. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah adalah suatu tulisan ataupun karangan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu. Yang kedua, menurut Jones, yaitu karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang bersifat karya ilmiah tinggi. Yang ketiga adalah Broto Wijoyo. Menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang keempat, menurut Harry Firman, karya ilmiah adalah laporan berupa tulisan yang dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian. Dan yang terakhir adalah menurut Dr. Rambus Toto Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, karya ilmiah adalah kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta, seperti eksperimen, observasi, dan kajian pustaka pada bidang tertentu, dengan penulisan yang formal dan baku, serta isinya dapat dipertanggungjawabkan. Ciri karya ilmiah. 1. Logis, yaitu data atau penjelasan harus bisa diterima oleh akal manusia. 2. Sistematis, yaitu pembahasan diuraikan secara runtut, teratur, dan tidak tumpang tindih. 3. Objektif, yaitu alasan dan penjelasan serta uraian yang dikemukakan sesuai dengan fakta dan realita. Contoh karya ilmiah. Pertama, laporan penelitian. Laporan penelitian adalah laporan yang ditulis berdasarkan hasil penelitian. 2. Skripsi. Skripsi adalah tulisan ilmiah yang dibuat untuk mendapatkan gelar akademik strata 1. 3. Tesis adalah tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik strata 2. 4. Disertasi. Disertasi adalah tulisan ilmiah yang dibuat untuk mendapatkan gelar akademik strata 3. 2. Karya semi ilmiah. Karya semi ilmiah, biasa disebut ilmiah populer, adalah karya tulis yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, ditulis dengan bahasa yang konkret dan gaya bahasa yang formal. Ciri-ciri karya semi ilmiah yaitu: 1. Ditulis berdasarkan fakta pribadi. 2. Melebih-lebihkan sesuatu. 3. Gaya bahasa formal dan populer. 4. Fakta yang disimpulkan subjektif. 5. Usulan bersifat argumentatif dan persuasif. 6. Tanpa dukungan. Contoh karya semi ilmiah. 1. Artikel. 2. Resensi. 3. Resume atau ringkasan. 4. Sinopsis. Karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif dan tidak didukung oleh fakta umum, serta menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan sehari-hari atau tidak terlalu formal. Ciri karya non-ilmiah. 1. Ditulis berdasarkan fakta pribadi. 2. Bersifat imajinatif. 3. Tanpa dukungan bukti. 4. Gaya bahasa konotatif dan tidak formal. 5. Mementingkan diri penulis. 6. Melebih-lebihkan sesuatu. Contoh karya non-ilmiah yaitu: 1. Cerpen. 2. Novel. 3. Dongeng. 4. Drama. Adapun contoh dari karya ilmiah adalah sebagai berikut.
Saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non-ilmiah. Perbedaan pertama dari segi karakteristik sistematika. Sistematika pada karya ilmiah yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan atau manfaat. Kedua, pembahasan. Bagian pembahasan ini terdiri dari kajian teori dan pembahasan. Yang ketiga, penutup. Bagian dari penutup ini ada kesimpulan dan saran. Dan yang keempat, ada daftar pustaka. Sistematika pada karya semi ilmiah ada fakta dan opini penulis. Sistematika pada karya non-ilmiah ada orientasi, konflik, klimaks, dan antiklimaks. Karakteristik yang kedua ada diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata pada karya ilmiah adalah denotatif, ragam baku, dan istilah khusus. Diksi atau pilihan kata pada karya semi ilmiah adalah setengah resmi atau denotatif dan konotatif. Diksi atau pilihan kata pada karya non-ilmiah adalah denotatif atau konotatif, setengah resmi atau tidak resmi, dan istilah khusus atau istilah umum. Karakteristik yang ketiga adalah ejaan. Ejaan pada karya ilmiah adalah baku dan sesuai dengan EYD. Ejaan pada karya semi ilmiah adalah sesuai dengan EYD. Ejaan pada karya non-ilmiah adalah sesuai dengan EYD dan abstrak. Karakteristik yang keempat adalah kata hubung. Kata hubung pada karya ilmiah adalah menggunakan kata hubung sesuai dengan QEB dan sistematis. Kata hubung pada karya semi ilmiah adalah menggunakan kata hubung sesuai dengan QEB. Kata hubung pada karya non-ilmiah adalah bebas. Karakteristik kelima adalah sumber. Sumber pada karya ilmiah adalah berdasarkan pengamatan, penelitian, dan fakta pribadi. Sumber pada karya semi ilmiah adalah berdasarkan pada fakta umum. Sumber pada karya non-ilmiah adalah berdasarkan pada rekaan. Karakteristik yang keenam adalah contoh. Contoh pada karya ilmiah adalah berupa laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan buku. Contoh pada karya semi ilmiah adalah berupa artikel, resensi, resum atau ringkasan, sinopsis, dan editorial. Contoh pada karya non-ilmiah adalah berupa novel, roman, dongeng, cerpen, dan drama. Persamaan pada karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non-ilmiah adalah karakteristik hasil karyanya adalah berbentuk tulisan, baik itu pada karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non-ilmiah. Itu adalah perbedaan dan persamaan pada karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non-ilmiah yang dapat saya sampaikan. Saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non-ilmiah. Perbedaan pertama dari segi karakteristik sistematika. Sistematika pada karya ilmiah yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan atau manfaat. Kedua, pembahasan. Bagian pembahasan ini terdiri dari kajian teori dan pembahasan. Yang ketiga, penutup. Bagian dari penutup ini ada kesimpulan dan saran.
Dan yang keempat ada daftar pustaka. Sistematika pada karya semi ilmiah ada fakta dan opini penulis. Sistematika pada karya non-ilmiah ada orientasi, konflik, klimaks, dan antiklimaks. Karakteristik yang kedua ada diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata pada karya ilmiah adalah denotatif, ragam baku, dan istilah khusus. Diksi atau pilihan kata pada karya semi ilmiah adalah setengah resmi atau denotatif dan konotatif. Diksi atau pilihan kata pada karya non-ilmiah adalah denotatif atau konotatif, setengah resmi atau tidak resmi, dan istilah khusus atau istilah umum. Karakteristik yang ketiga adalah ejaan. Ejaan pada karya ilmiah adalah baku dan sesuai dengan EYD. Ejaan pada karya semi ilmiah adalah sesuai dengan EYD. Ejaan pada karya non-ilmiah adalah sesuai dengan EYD dan abstrak. Karakteristik yang keempat adalah kata hubung. Kata hubung pada karya ilmiah adalah menggunakan kata hubung sesuai dengan poebi dan sistematis. Kata hubung pada karya semi ilmiah adalah menggunakan kata hubung sesuai dengan poebi. Kata hubung pada karya non-ilmiah adalah bebas. Karakteristik kelima adalah sumber. Sumber pada karya ilmiah adalah berdasarkan pengamatan, penelitian, dan fakta pribadi. Sumber pada karya semi ilmiah adalah berdasarkan pada fakta umum. Sumber pada karya non-ilmiah adalah berdasarkan pada rekaan. Karakteristik yang keenam adalah contoh. Contoh pada karya ilmiah adalah berupa laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan buku. Contoh pada karya semi ilmiah adalah berupa artikel, resensi, resum atau ringkasan, sinopsis, dan editorial. Contoh pada karya non-ilmiah adalah berupa novel, roman, dongeng, cerpen, dan drama. Persamaan pada karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non-ilmiah adalah karakteristik hasil karyanya adalah berbentuk tulisan, baik itu pada karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non-ilmiah. Itu adalah perbedaan dan persamaan pada karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non-ilmiah yang dapat saya sampaikan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.